kepada Allah, maaf kepada kalian semua. Gimana? Saya ingin menyampaikan sesuatu, cuma sebatas berbicara memberitahuan. Saya ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Sebagaimana juga baginda Rasulullah mengatakan, aku sama seperti kalian. Dia katakan dengan para sahabat. Kehadiranku di sini bukanlah menimbulkan suatu manfaat bagi kalian, dan juga bukan menimbulkan suatu kemudaratan. Begitu juga sebaliknya. Semuanya terjadinya sesuatu itu di dunia, semuanya atas izin Allah, baik dan buruk. Jadi kita manusia biasa kan tidak luput dari sesuatu membuat suatu kesalahan. Maka dari itu Allah menurunkan sesuatunya, yaitu kitabnya Al-Quran melalui baginda Muhammad Rasulullah yang namanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapatlah yang terkandung dalam namanya agama Islam yang memegang kitab Al-Quran beserta dengan hadis-hadisnya. Tujuan Al-Quran itu adalah untuk mengangkutkan umat manusia supaya akur. Tujuannya utama. Maka di dalam Islam itu banyak macam-macam pengajian. Ya dikatakan yang bersebut bergolong-golongan. Semuanya itu di mata Allah baik. Tapi di dalam baik itu ada yang lebih baik. Maka di dalam Islam permainan pendapat itu berarti kata Allah, tetapi bukan untuk kamu berdebatkan. Kalaulah kamu berdebatkan, maka dia menjadi mungkar. Maka terjadilah saling tuding menuding, menyelamatkan golongan masing-masing, mengatakan yang terbaik. Karena di dalam Islam itu ada yang terbaik dan ada yang lebih baik. Maka sama-sama kita mengeluarkan suatu pendapat mana yang terbaik, maka itu yang kita tunjukkan. Bukan ada saling tantang menantang, saling singgung menyinggung, atau merasa tertuduh. Itulah Islam. Maka sama-sama kita mencari yang terbaik. Islam itu tidak ada tinggi sebenarnya. Semuanya sama rata kedudukannya di mata Allah, tergantung bagaimana kalian menggunakannya di jalan Allah. Harus semuanya semata-mata kenal. Semata-mata kenal. Itu yang pertama. Dalam Al-Quran itu tercantum banyak hal-hal, kisah-kisah para nabi. Cuma sebagian di situ tercantum larangan dan perintahnya Allah. Kalau sudah dianalisa, dipahami yang tercantum di dalam Al-Quran, itu bukan arti kata, itu kan kisah. Perjalanan para nabi, perjalanan mereka. Bukan perjalanan mereka menjadilah iktibar bagi kita yang masih hidup di sini sekarang. Iktibar itu kan perjalanan mereka menjadi cerminan untuk perjalanan kita yang akan datang. Maka Allah akan bertanya, perjalananmu itu mana? Itu kan perjalanan para nabi. Sekarang yang ditanya Allah itu perjalanan kita. Bagaimanakah perjalanan kita di dunia ini? Kemana cenderungnya? Apa karena aku, kata Allah, atau karena yang lain?
Kalaulah bukan karena aku, kalau di dalam beribadah ya dikatakan riya. Kalaulah di dalam sosial dikatakan syirik. Dan sebagainya. Yang jelasnya menduakan Allah yang namanya menduakan ya tentulah kalian tahu di dalam hukum-hukumnya Allah, bahkan di dalam beribadah kita jangan dikatakan untuk mendapatkan suatu imbalan yang baik. Bahkan di dalam beribadah pun secara zahir, apabila kita yang namanya menduakan Tuhan, kalau belajar yang sebenar-benar belajar, yang dikatakan Allah yang sebenar-benar takwa, maka belajarlah untuk saat sekarang bagaimana memperbaiki cara beribadah kita. Karena kunci hidup itu adalah ibadah. Ibadah dengan kata-kata, arti kata untuk menunjukkan tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah dengan ibadah, dengan ungkapan kata-kata pujian-pujian sedemikian. Makalah dalam tautan talian dalam Islam itu terdapat yang namanya syariat, tauhid, hakikat, makrifat, jatihad, iktikat Islam. Sudah dilalui semuanya itu baru penghabisan yang dikatakan Islam. Syariat, aturan, tauhid, tata cara susunan beribadah. Tauhid itu tata cara susunan beribadah. Salah satu contoh susunan beribadah. Ada orang dia katakan ini sedekah-sedekahku. Dia katakan kita tidak boleh analisa itu sedekah-sedekah dulu. Coba koreksi apakah sudah keluar zakat harta kita. Kalau kita belum mengeluarkan zakat harta kita, mungkin saja itu hak orang lain yang kita katakan sedekah. Seharusnya kita keluarkan dulu zakat harta, baru bersedekah. Itu baru namanya susunannya pas, bukan amburadul. Kita harus tahu ilmu sampai sedemikian tentang tauhid. Kalau tauhid kita cara beribadah susunannya sudah tersusun rapi, maka harus kita jalankan. Kalau peralatan bekal kita sudah tersusun rapi, maka harus kita jalankan. Ya berjalan menuju, ya nama jalan itu ya namanya hakikat. Ya mau kita hakikatkan menuju ya tingkat ma'rifat. Ya ini ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu ya yang mengenal Allah. Ya harus kita kenali Allah. Kalau zaman sekarang mengenal Allah itu mungkin ya dikatakan orang gila. Yang mengatakan orang gila bagi yang gila, bukan orang yang waras. Mustahil pada akal bahwa ada manusia yang mengenal Tuhan. Itu yang mengatakan demikian itu orang yang celaka. Harus kenal dengan Tuhan. Maka Allah katakan kenal Tuhanmu itu gampang kok. Cuma kenal dirimu, kenal kau semua. Jadi kalau sudah kenal, mau mengapai kau menjumpai kepada Allah? Cuma itu pertanyaan Allah, cuma jawabannya supaya jangan salah sembah. Kalau sudah mengenal Allah, jangan salah sembah. Masuk dia ke jatihad. Jatihad ini artinya keputusan.
apa yang mau kita putuskan tentang hubungan kita kepada Allah, baik atau tidak baik. Ijtihad. Baru masuk iktikad. Iktikad ini yang dinamakan ketetapan. Ketetapan. Apa yang harus kita tetapkan kepada Allah? Dia pukul palu 3 kali. Diibaratkan yang harus kita tetapkan. Salah satu contoh yang kalau kita katakan juga itu manis, ada orang menanya, kalau tidak manis kau bagaimana? Kau harus dibunuh atau bagaimana? Demikian juga cuma. Kalaulah sudah kita sampai ke etika, maka Allah yang katakan Islamlah kamu secara kafah. Arti Islam secara kafah, maka terbebaslah dirimu dari jajahan iblis. Hatimu itu sudah terbebas dari jajahan iblis, yang menjaganya sudah aku kepada Allah. Islam.